Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Aku pernah percaya bahwa pernikahan adalah tentang dua orang yang saling mencintai, saling melengkapi, dan berjuang bersama. Dulu, aku begitu yakin bahwa aku dan suamiku, Arya, akan menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Tetapi seiring waktu, keyakinan itu mulai pudar. Pada awalnya, semuanya terasa seperti mimpi indah. Arya adalah pria yang penuh perhatian. Ia akan menggenggam tanganku erat saat berjalan, mengecup keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja, dan selalu bertanya apakah aku sudah makan siang. Ia lelaki yang kubanggakan, seseorang yang kupikir akan selalu menjagaku. Tapi entah sejak kapan, semua kebiasaan manis itu menghilang. Kini, rumah kami terasa dingin, seperti sebuah bangunan kosong yang hanya berisi dua orang yang tak lagi mengenali satu sama lain. Aku sering menunggu di meja makan dengan makanan yang telah lama mendingin, sementara Arya baru pulang larut malam. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Banyak kerjaan." Lalu masuk ke kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Awalnya aku mencoba memahami. Aku meyakinkan diri bahwa mungkin pekerjaannya memang semakin berat. Tetapi semakin lama, alasan itu tak lagi masuk akal. Ia mulai jarang mengangkat teleponku, sering mengabaikan pesanku, dan bahkan menghindari tatapan mataku saat kami berbicara. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu dalam gelap, menunggunya pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari ketika suara mobilnya terdengar di halaman. Aku buru-buru berdiri, berharap ia akan memberikan penjelasan. Tetapi yang kudapatkan hanyalah aroma parfum wanita yang begitu kentara menempel di bajunya saat ia berjalan melewatiku tanpa berkata apapun. Dadaku sesak. Aku ingin bertanya, ingin mengamuk, ingin menuntut penjelasan. Tetapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berdiri memandangi punggungnya yang semakin jauh, lalu menghilang ke dalam kamar. Sejak malam itu, aku mulai mencari jawaban. Aku menyentuh ponselnya saat ia sedang mandi. Jemariku gemetar saat memasukkan kata sandi yang akhirnya berhasil kubuka. Aku menelusuri pesan-pesan yang seharusnya tak pernah kubaca, tapi di sanalah kenyataan terpampang tanpa belas kasihan. "Aku rindu kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Hatiku luruh seketika. Ada banyak pesan serupa, panggilan tak terjawab dari nomor yang sama, dan foto-foto yang cukup untuk meremukkan hatiku dalam sekejap. Aku menatap layar ponsel dengan napas memburu. Tanganku mencengkeram erat benda itu, seolah berharap semua yang kulihat hanyalah ilusi. Namun kenyataan sudah di depan mata. Arya, lelaki yang telah bersumpah untuk setia padaku, telah menghancurkan semua harapan yang pernah kumiliki. Malam itu aku menangis dalam diam. Air mataku mengalir tanpa suara, membasahi bantal yang kupeluk erat. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya, ingin lari sejauh mungkin. Tapi di sisi lain, aku tak bisa. Aku masih mencintainya. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Jadi, aku memilih diam. Aku menghapus air mataku, menelan luka itu seorang diri, dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku menyambutnya keesokan paginya dengan senyum hambar, memasakkan sarapan seperti biasa, dan berusaha mengabaikan perih yang menggerogoti hatiku. Mungkin jika aku cukup bersabar, ia akan kembali. Mungkin jika aku tetap bertahan, ia akan sadar bahwa aku adalah rumahnya. Tetapi aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari derita yang lebih panjang. Hari berlalu dengan perih yang terus kurasakan. Aku masih mencoba bertahan, meskipun setiap malam yang kulewati terasa seperti siksaan. Aku berpura-pura tidak tahu, berpura-pura buta terhadap semua tanda yang sudah semakin jelas. Tapi kepura-puraan itu tidak menghapus kenyataan. Arya semakin berani. Ia tak lagi repot-repot menyembunyikan pesan-pesan di ponselnya.
Panggilan telepon dari wanita lain datang tanpa ia pedulikan keberadaanku. Setiap kali aku berada di dekatnya, ia akan menjauh, seolah aku adalah seseorang yang mengganggunya, bukan istrinya. Ia tidak lagi menanyakan apakah aku sudah makan atau bagaimana hariku berlalu. Jika aku bicara, ia hanya menjawab dengan gumaman pendek atau sekadar anggukan, seperti aku tak lagi memiliki arti dalam hidupnya. Sampai suatu hari, aku pulang lebih awal dari biasanya. Langit mendung, gerimis mulai turun, dan aku memutuskan untuk pulang sebelum hujan semakin deras. Aku ingin beristirahat, ingin membaringkan tubuhku yang lelah dan pikiranku yang terus dihantui kecurigaan. Namun aku tak menyangka akan menemukan nerakaku sendiri di dalam rumahku. Saat membuka pintu, aku langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Sepatu Arya ada di rak, artinya ia ada di rumah. Tapi ada sepasang sepatu lain di sebelahnya, sepatu wanita. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Napasku tersengal, jantungku berdetak kencang. Langkahku terasa berat saat aku memasuki ruang tamu. Di sana ada tas tangan yang tergeletak di sofa, bukan milikku. Jaket wanita tergantung di sandaran kursi, dan ada gelas berisi anggur merah di atas meja. Seluruh tubuhku bergetar saat aku melangkah menuju kamar. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara tawa pelan, suara Arya, suamiku, dan suara wanita lain yang tidak kukenal. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Aku tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Dengan satu tarikan napas panjang, aku mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya. Di sana, di atas ranjang yang seharusnya menjadi saksi cinta kami, Arya sedang memeluk seorang wanita. Untuk sesaat, semuanya terasa beku. Aku tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami bagaimana seorang pria yang dulu begitu kucintai bisa tega mengkhianatiku dengan cara sehina ini. Wanita itu menjerit kecil dan buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Arya sementara itu hanya menoleh dengan ekspresi kesal, seolah akulah yang bersalah telah pulang ke rumahku sendiri. Darahku mendidih. Aku merasakan kemarahan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. "Apa yang kau lakukan, Arya?" Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk memenuhi ruangan. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, seolah aku baru saja mengganggu kenyamanannya. "Kamu pulang lebih cepat," katanya dingin, sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Aku melangkah maju. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. "Ini rumahku. Aku bisa pulang kapan saja. Tapi kau benar-benar membawa wanita lain ke sini?" Wanita itu buru-buru mengambil pakaiannya dan berdiri di belakang Arya, seolah menjadikannya tameng. Tapi aku tidak peduli padanya. Fokusku hanya pada lelaki yang telah menghancurkan hidupku. Arya mendesah lagi. Ia berdiri, meraih rokok dari nakas, menyalakannya dengan santai, seolah aku ini hanya angin lalu. "Sudahlah, Liana. Aku lelah. Aku tidak ingin bertengkar." "Aku juga lelah, Arya," aku berteriak. "Aku lelah pura-pura tidak tahu. Aku lelah menunggu kau berubah. Aku lelah berharap kau masih mencintaiku." Ia menghembuskan asap rokok ke udara, lalu menatapku dengan tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kalau lelah, kenapa tidak pergi saja?" Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari pukulan manapun. Aku menatapnya, tak percaya. Aku masih ingat bagaimana ia dulu berjanji akan selalu melindungiku. Bagaimana ia dulu berlutut memohon agar aku menikah dengannya. Dan sekarang, ia memintaku pergi seolah aku hanyalah beban dalam hidupnya. "Kau tidak akan meminta maaf?" Suaraku nyaris tidak terdengar. Arya tertawa kecil, penuh ejekan. "Untuk apa? Kamu sendiri yang memilih bertahan, kan? Aku tidak pernah memaksamu." Aku membeku. Iya benar, aku memang memilih bertahan. Aku menutup mata terhadap semua kesalahannya, berharap ia akan berubah. Tapi kenyataannya, pria seperti Arya tidak akan pernah berubah. Ia akan terus mengkhianati, terus melukai, karena ia tahu aku selalu bisa memaafkannya. Tapi tidak kali ini. Aku mengangkat daguku, menghapus air mata yang akhirnya jatuh. Aku tidak akan menangis di hadapannya. Aku tidak akan memberikan kepuasan itu padanya.
Aku akan pergi, aku berkata, dan kali ini suaraku mantap. Tapi bukan sekarang. Aku akan pergi dengan caraku sendiri. Arya hanya mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan melangkah keluar kamar. Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya marah atau sakit hati, tetapi juga sesuatu yang lain. Keputusan sudah kuambil. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan meminta Arya untuk kembali. Aku tidak akan memohon cintanya. Aku akan membalasnya. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi aku akan membuatnya merasakan sakit yang lebih besar dari yang kurasakan saat ini. Aku akan mengembalikan semua luka yang ia torehkan kepadaku, dengan cara yang tidak akan pernah ia duga. Aku mengunci diri di kamar selama berhari-hari. Sejak malam itu, sejak aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri pengkhianatan Arya yang paling keji, aku merasa kosong. Aku masih bernapas, tubuhku masih bergerak, tapi jiwaku seakan mati. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan semua yang telah hancur. Setiap kali aku menatap ke cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mata yang dulu bercahaya penuh cinta, kini suram dan sembab karena terlalu banyak menangis. Tubuhku terasa ringan, bukan karena bahagia, tetapi karena kehilangan harapan. Aku mencoba tidur, tetapi bayangan Arya bersama wanita itu selalu menghantui pikiranku. Aku tidak bisa bertahan seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Pikiran untuk meninggalkan Arya sudah lama ada di benakku, tetapi aku selalu ragu. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk pergi, dan yang paling penting, aku tidak ingin sekadar pergi. Aku ingin membalasnya. Aku ingin melihat bagaimana hidupnya tanpa aku. Aku ingin ia menyesal telah mengabaikan dan menghancurkanku. Tapi bagaimana caranya? Aku menghabiskan banyak waktu menatap langit-langit, membayangkan berbagai cara untuk menghilang. Aku bisa pergi diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Aku bisa kabur ke kota lain, mengganti identitasku, memulai hidup baru. Namun semakin kupikirkan, semakin terasa tidak cukup. Lalu sebuah ide gila muncul di kepalaku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan televisi menyala di depanku. Aku tidak benar-benar menonton, pikiranku melayang entah kemana. Hingga tiba-tiba sebuah berita menarik perhatianku. Seorang wanita ditemukan tewas di tepi sungai, tetapi polisi belum berhasil mengidentifikasi jasadnya. Dugaan sementara ini adalah kasus pembunuhan, namun identitas korban masih menjadi misteri. Aku menegakkan tubuhku. Berita itu terus berlanjut, menampilkan foto jasad yang sudah ditutupi kain putih, sementara polisi berjaga di sekitar lokasi kejadian. Lalu muncul sebuah pemikiran, bagaimana jika aku menjadi salah satu dari mereka? Bagaimana jika aku juga dianggap mati, padahal aku masih hidup? Aku menutup mulutku dengan tangan, terkejut dengan pikiranku sendiri. Ini ide gila. Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi ini mungkin satu-satunya jalan keluar yang paling sempurna. Jika aku pergi begitu saja, Arya akan mencari tahu di mana aku berada. Ia mungkin tidak mencintaiku, tetapi egonya tidak akan membiarkan aku pergi tanpa penjelasan. Ia tidak akan membiarkan aku hidup tenang. Namun jika aku mati, maka tidak akan ada alasan baginya untuk mencariku. Aku mulai berpikir lebih jauh. Jika aku ingin pura-pura mati, aku harus merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Aku tidak bisa sekadar menghilang. Aku harus meninggalkan jejak yang cukup meyakinkan agar semua orang percaya bahwa aku benar-benar telah tiada. Aku butuh sebuah jasad. Pikiran itu langsung membuatku merinding. Aku tidak bisa membunuh seseorang. Aku bukan monster seperti Arya. Tapi aku bisa memanfaatkan keadaan. Orang-orang mati setiap hari, bukan? Kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, selalu ada berita tentang mayat yang ditemukan tanpa identitas. Aku menghabiskan malam itu mencari berita-berita lama tentang korban tak dikenal. Aku membaca tentang cara polisi mengidentifikasi mayat, sidik jari, gigi, DNA. Aku meneliti bagaimana seseorang bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak. Semakin dalam aku membaca, semakin masuk akal rencana ini bagiku.
Tapi aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus menyusun rencana dengan cermat. Langkah pertama, aku harus mengumpulkan semua dokumen penting. KTP, paspor, akta lahir, lalu menghancurkannya. Aku tidak bisa membiarkan identitasku tetap ada. Setelah itu, aku harus mencari cara untuk mendapatkan identitas baru. Ini bukan hal yang mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Langkah kedua, aku harus meninggalkan bukti kematianku. Aku harus memastikan Arya melihat sesuatu yang membuatnya percaya aku telah mati. Sesuatu yang cukup dramatis untuk membuatnya menyesal, tapi cukup misterius agar tidak ada yang bisa menggali lebih jauh. Langkah ketiga, aku harus memastikan bahwa setelah kematianku, aku benar-benar lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada yang bisa mengenali aku. Aku harus menjadi orang baru dengan kehidupan baru. Aku menghela napas panjang. Ini gila. Ini berbahaya. Ini mungkin mustahil. Tapi ini satu-satunya cara. Aku menutup laptop dan berjalan ke jendela menatap keluar dengan perasaan yang campur aduk. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan di depan rumah. Aku menempelkan dahiku ke kaca, membiarkan dinginnya meresap ke kulitku. Aku tidak akan membiarkan Arya menang. Aku tidak akan membiarkan dia terus menyakitiku. Jika ia berpikir aku lemah, jika ia berpikir aku tidak bisa hidup tanpanya, maka ia salah besar. Aku akan pergi, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Aku akan menghilang, dan suatu hari nanti aku akan kembali. Saat itu tiba, aku ingin melihat wajahnya ketika ia menyadari bahwa aku tidak benar-benar mati, bahwa aku hidup, lebih kuat, dan siap untuk membalas semua yang telah ia lakukan. Aku mulai menjalani hari-hari dengan cara berbeda. Jika dulu aku hanya tenggelam dalam kesedihan dan rasa sakit, kini aku memiliki tujuan. Ada rencana yang harus kususun dengan sempurna. Aku tidak bisa melakukan ini sembarangan. Aku harus memastikan bahwa kepergianku tampak nyata, bahwa semua orang, terutama Arya, benar-benar percaya aku telah tiada. Langkah pertama adalah menciptakan identitas baru. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, mencari informasi tentang cara mendapatkan dokumen palsu. Aku membaca forum-forum tersembunyi di internet, mencari orang-orang yang bisa membantu dalam hal ini. Tidak mudah, tentu saja. Dunia bawah tanah memiliki bahasanya sendiri, dan aku harus ekstra hati-hati agar tidak tertipu. Setelah berhari-hari meneliti, akhirnya aku menemukan seorang pria dengan nama samaran Bayu, yang dikenal sebagai ahli dalam menciptakan identitas baru. Aku menghubunginya melalui pesan terenkripsi, berpura-pura menjadi seorang wanita yang butuh perlindungan dari ancaman. Awalnya, ia ragu. Tetapi setelah aku mengirimkan sejumlah uang sebagai tanda keseriusan, ia mulai memberiku petunjuk. Aku butuh fotomu yang berbeda dari sekarang. Gunakan gaya rambut lain. Jangan pakai pakaian yang sering kamu kenakan. Buatlah dirimu terlihat seperti orang baru. Katanya dalam salah satu pesannya. Aku mengikuti instruksinya. Aku memotong rambutku lebih pendek, mewarnainya sedikit lebih gelap. Aku mengganti gaya berpakaian, menghindari warna-warna yang biasa kupakai. Aku bahkan mencoba memakai lensa kontak dengan warna berbeda. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali perempuan yang menatap balik ke arahku. Identitas baru adalah awal, tapi itu belum cukup. Aku butuh seseorang yang bisa membantu di dunia nyata. Seseorang yang bisa dipercaya. Sahabatku, Rina. Aku sudah lama tidak menghubunginya karena Arya selalu membatasi interaksiku dengan teman-teman. Tapi aku tahu, jika ada seseorang yang bisa membantuku dalam situasi ini, itu adalah Rina. Aku menghubunginya, meminta bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari tempat tinggal kami. Saat ia melihatku, ekspresinya langsung berubah khawatir. "Kamu kenapa? Kamu kelihatan berbeda," katanya pelan. Aku menarik napas dalam dan menceritakan semuanya. Tentang betapa hancurnya aku, tentang perselingkuhan Arya, tentang keputusanku untuk pergi, dan bagaimana aku ingin melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Rina menatapku dengan mata membelalak. "Kamu gila, Rah? Pura-pura mati? Kamu yakin?" "Aku tidak punya pilihan lain." Suaraku bergetar. "Aku ingin Arya percaya aku sudah mati."
Aku ingin dia kehilangan aku seperti aku kehilangan diriku sendiri selama bertahun-tahun bersamanya. Rina terdiam lama. Aku bisa melihat konflik di matanya, antara ingin menghentikanku atau mendukungku. Lalu dengan helaan napas berat, ia berkata, "Baiklah, kalau ini yang kamu inginkan, aku akan bantu." Kami mulai menyusun rencana. Aku harus memiliki alibi kuat untuk kematianku. Tidak bisa terlalu mencurigakan, tapi juga tidak boleh terlalu mudah dibuktikan. Bagaimana kalau kecelakaan? Rina mengusulkan. Sebuah kecelakaan yang membuat orang-orang berpikir tubuhmu hanyut atau hancur tak bisa dikenali. Aku mengangguk pelan. Itu ide yang bagus. Jika mereka tidak menemukan jasadku, tidak akan ada cara untuk membuktikan aku masih hidup. Tapi bagaimana caranya? Aku mulai mencari lokasi yang cocok. Aku butuh tempat yang cukup berbahaya, tapi juga memungkinkan aku untuk kabur tanpa jejak. Setelah beberapa hari mencari, aku menemukan sebuah jembatan tua di luar kota. Sungainya deras, berbatu, dan dalam. Jika seseorang jatuh dari sana, kemungkinan besar mereka akan dianggap mati, tertelan arus, atau terjebak di bebatuan dasar sungai. Kamu butuh bukti fisik, kata Rina. Mungkin sepatu atau syal yang ditinggalkan di tepi jembatan, sesuatu yang bisa membuat orang percaya kamu jatuh. Aku mengangguk. Aku akan meninggalkan barang-barangku di sana, membuatnya tampak seolah-olah aku terjatuh saat berjalan di tepian. Tapi bagaimana aku bisa memastikan ada saksi? Jawabannya datang dalam bentuk sebuah kebohongan kecil. Aku mengirim pesan pada Arya. Aku butuh bicara. Aku di jembatan dekat hutan kota. Kalau kamu masih peduli, datanglah. Aku tahu Arya tidak akan langsung datang. Ia terlalu sibuk dengan wanita-wanitanya. Tapi ia pasti akan membacanya. Dan jika sesuatu terjadi padaku setelah itu, ia akan merasa bersalah. Aku merencanakan semuanya dengan hati-hati. Di malam yang telah kutentukan, aku berdiri di tepi jembatan, menunggu momen yang tepat. Aku mengenakan syal favoritku, yang akan kutinggalkan di pagar besi jembatan. Aku melemparkan sepatu lamaku ke bawah, membiarkannya tenggelam ke dalam arus deras sungai. Lalu, dengan napas tertahan, aku melangkah mundur ke bayangan gelap di tepi jalan, menghilang ke dalam malam. Sementara itu, Rina menunggu tidak jauh dari sana, siap membawaku pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ada alasan untuk itu. Malam itu, aku mati. Dan besok, aku selesai kembali. Malam itu gelap, udara dingin menyusup hingga ke tulang. Aku berdiri di tepi jembatan, merapatkan syal di leherku. Tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa ini adalah akhir dari kehidupanku yang lama. Setelah malam ini, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku memeriksa ponsel untuk terakhir kali. Pesan yang kukirim ke Arya beberapa jam lalu masih berstatus terkirim, belum dibaca. Aku menduga ia tengah sibuk dalam pelukan wanita lain, terlalu tenggelam dalam kebahagiaannya untuk peduli bahwa istrinya menunggu di tempat yang dingin dan sepi. Tidak apa-apa, itu lebih baik. Aku menarik napas dalam, lalu melemparkan satu sepatuku ke bawah. Bunyi pleng samar terdengar saat benda itu menghantam air. Langkah berikutnya lebih sulit, meninggalkan sesuatu yang benar-benar bisa membuat orang percaya bahwa aku jatuh. Aku melepas syal merah kesayanganku, yang sering Arya lihat melilit di leherku selama bertahun-tahun. Aku membiarkannya tergantung di pagar besi jembatan, seperti jejak terakhir seorang wanita yang sudah lelah hidup. Lalu, aku melangkah mundur. Bayangan Rina terlihat di seberang jalan, menunggu di balik pepohonan dengan mobilnya yang mesinnya sudah menyala. Ini waktunya pergi. Dengan napas tertahan, aku membalikkan badan, berjalan menjauh dari jembatan, membiarkan malam menelanku. Aku tidak berlari, tapi langkahku cepat dan pasti. Semakin jauh dari tempat itu, semakin ringan rasanya dadaku. Di dalam mobil, Rina menatapku dengan mata penuh kecemasan. "Kamu yakin ini akan berhasil?" tanyanya lirih. "Arya tidak akan mencariku." "Tidak sungguh-sungguh," jawabku dengan keyakinan yang dipaksakan. "Dia akan berpikir aku mati dan melanjutkan hidupnya." Rina menghela napas panjang sebelum akhirnya menekan pedal gas. Kami melaju ke kota lain,
meninggalkan semua yang pernah ku kenal. 2 hari setelah kepergianku, berita kematianku menyebar. Ada seorang wanita yang diduga jatuh dari jembatan. Sampai saat ini, tim penyelamat masih mencari jasadnya di sungai. Suara penyiar berita di televisi terdengar jelas dari kamar hotel tempat aku dan Rina menginap. Aku menatap layar tanpa ekspresi, melihat liputan langsung dari jembatan itu. Polisi memasang garis pembatas. Beberapa orang tampak berkumpul di sekitar lokasi. Aku mengenali beberapa wajah, tetangga, rekan kerja Arya, bahkan ibu mertuaku yang menangis terseduh di bahu seseorang. Namun, yang paling ingin kulihat adalah ekspresi Arya. Dan saat kamera akhirnya menangkap sosoknya, hatiku seolah berhenti berdetak. Dia berdiri di sana, mengenakan jaket hitam, tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Wajahnya kosong. Tidak ada air mata, tidak ada kepedihan mendalam. Hanya sekilas ekspresi tegang yang terlihat lebih seperti kejengkelan daripada kesedihan. Ia tampak gelisah, seolah ingin segera pergi dari tempat itu. Lalu, setelah berbicara sebentar dengan polisi, dia benar-benar meninggalkan lokasi pencarian tanpa menoleh ke belakang. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti tangisan tertahan. Lihat itu, Rin. Suamiku yang katanya mencintaiku bahkan tidak bisa berpura-pura bersedih lebih lama. Rina hanya menatapku, tidak berkata apa-apa. 2 minggu kemudian, berita tentang pencarianku mulai mereda. Polisi tidak bisa menemukan jasadku, tapi mereka menyimpulkan bahwa tubuhku mungkin telah terbawa arus ke bagian sungai yang lebih dalam. Kasus ditutup dengan kesimpulan bahwa aku benar-benar mati. Arya? Dia hanya butuh sebulan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Dia tidak lagi berusaha mencari. Tidak ada kesedihan yang tersisa. Dalam beberapa foto yang kukumpulkan dari akun sosial media orang-orang terdekatnya, aku melihatnya tertawa bersama seorang wanita di restoran mahal. Wanita itu jelas bukan yang pertama, juga tidak akan jadi yang terakhir. Aku menutup layar laptop dengan perasaan pahit. Aku sudah mati bagi dunia. Tapi ini baru permulaan bagi kehidupanku yang baru. Dan bagi Arya, ini adalah awal dari pembalasanku. Pada pagi di kota ini terasa asing di kulitku. Tidak ada aroma rumah, tidak ada jejak kenangan. Yang ada hanya hiruk-pikuk orang-orang yang tidak mengenalku, tidak tahu siapa aku, tidak peduli siapa aku sebelumnya. Aku kini adalah seorang wanita tanpa masa lalu. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela apartemen kecil yang kusewa. Rambutku kini lebih pendek, dicat coklat gelap. Aku mengenakan kacamata besar, sesuatu yang tidak pernah kupakai sebelumnya. Nama yang tertera di kartu identitas baruku adalah Nadira. Bukan lagi perempuan yang dikenal dunia sebagai istri Arya. Rina yang membantuku mendapatkan identitas ini. Temannya mengenal seseorang yang bisa membuat dokumen palsu dengan cukup rapi. Dengan itu, aku kini memiliki kebebasan untuk memulai hidup baru, jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Aku mulai bekerja di sebuah kedai kopi kecil milik seorang wanita tua yang baik hati. Pekerjaan ini bukanlah impianku, bukan pula sesuatu yang pernah kubayangkan akan kulakukan. Tapi untuk saat ini cukup. Setiap pagi, aku membantu menyeduh kopi, menyapu lantai, dan menyusun kue di etalas. Pemilik kedai, Bu Sari, sering tersenyum kepadaku. Mungkin melihatku sebagai seorang wanita muda yang ingin memulai segalanya dari nol. Namun, di balik rutinitas yang terlihat damai ini, aku tidak pernah benar-benar lupa. Setiap malam, aku menyalakan laptopku dan membuka media sosial. Meskipun aku telah mati di mata dunia, aku masih bisa melihat apa yang terjadi dengan Arya. Dan seperti dugaanku, dia baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu. Dalam sebuah unggahan yang kutemukan di akun sosial media sahabatnya, Arya terlihat sedang makan malam romantis dengan seorang wanita berambut panjang. Wajah mereka penuh senyum, tangan Arya menggenggam tangan wanita itu seolah dia pria paling setia di dunia. Aku mengepalkan tangan. Laki-laki itu. Laki-laki yang dulu bersumpah akan mencintaiku seumur hidupnya, bahkan tidak butuh waktu lama untuk menggantikan posisiku. Baiklah,
Jika selama ini aku berpikir untuk sekadar melupakan dan memulai kehidupan baru, kini aku tahu bahwa aku tidak bisa benar-benar pergi tanpa membalas semua luka yang dia tinggalkan di hatiku. 3 bulan berlalu. Aku tidak lagi bekerja di kedai kopi. Aku mulai menjalankan bisnis kecil yang sudah lama ingin kumulai, menjual perhiasan handmade secara online. Dengan tabungan yang kusimpan sebelum kematianku, aku membeli bahan-bahan yang cukup untuk memulai. Bisnisku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Aku mendapatkan pelanggan tetap, orang-orang mulai mengenal produkku, dan dalam waktu singkat, aku bisa menyewa tempat yang lebih layak untuk tinggal. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku adalah seorang wanita mandiri yang bangkit dari keterpurukan, seorang yang berhasil keluar dari belenggu pernikahan penuh luka. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Setiap kali aku melihat wajah Arya di layar laptopku, setiap kali aku melihat betapa bahagianya dia tanpa rasa bersalah, api di dalam dadaku semakin membesar. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku telah mati sekali di mata dunia. Tapi kini, aku akan hidup kembali. Dan Arya doesn't merasakan yang dulu rasakan. 5 tahun berlalu. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu terjebak dalam pernikahan penuh luka. Aku bukan lagi istri yang mengorbankan diri demi mempertahankan hubungan yang sudah mati. Aku adalah seseorang yang baru, seseorang yang bangkit dari keterpurukan, dan seseorang yang kini berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Dengan bisnis perhiasan yang telah berkembang pesat, aku memiliki lebih dari cukup untuk menjalani hidup dengan nyaman. Aku punya butik kecil di kota ini, punya jaringan pelanggan setia, bahkan masuk ke beberapa media bisnis lokal. Tak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Tak ada yang mengenalku sebagai wanita yang dulu dikuburkan dalam duka. Tapi ada satu hal yang masih belum selesai. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk di depan laptop menelusuri informasi yang telah lama ingin kutemukan. Aku mengetik namanya Arya ke dalam kolom pencarian. Berbagai hasil muncul, beberapa di antaranya menarik perhatianku. Aku mengklik salah satu artikel berita yang memuat namanya. Pengusaha muda Arya Pradipta sukses kembangkan bisnis properti. Aku mendengus kecil. Jadi dia benar-benar telah mencapai impiannya. Dia kaya sekarang. Dia sukses. Dan dari foto-foto yang kulihat, dia hidup dalam kemewahan. Aku menggulir layar lebih jauh. Di salah satu foto, ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Wajahnya lembut, senyumnya penuh kebanggaan. Ada cincin berlian di jarinya. Arya telah menikah lagi. Aku tidak terkejut. Baginya, wanita hanyalah sesuatu yang bisa diganti kapan saja. Aku yakin, aku bukan satu-satunya istri yang harus merasakan pengkhianatannya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, ketika aku mencari lebih dalam, aku menemukan sepostingan anonim di forum perempuan. Suamiku sering berselingkuh. Aku lelah, tapi aku tidak bisa meninggalkannya karena anak kami masih kecil. Aku tahu dia punya banyak wanita di belakangku, tapi dia selalu bisa memutarbalikkan keadaan, menyalahkanku, membuatku merasa bersalah. Aku ingin pergi, tapi aku takut. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu siapa yang menulis ini, tapi entah kenapa, aku merasa aku bisa mendengar suara dari tulisan itu. Aku bisa merasakan kepedihan yang sama, ketakutan yang sama, luka yang sama. Dan aku tahu Arya belum berubah. Dia masih laki-laki yang sama. Masih menggunakan cinta sebagai senjata untuk menghancurkan. Masih menjadikan wanita sebagai mainan. Aku mengepalkan tangan. 5 tahun lalu, aku mati untuk melarikan diri darinya. Tapi kini, aku akan kembali. Bukan sebagai wanita yang sama. Bukan sebagai istri yang lemah. Tapi sebagai seseorang yang akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Angin malam berembus lembut ketika aku melangkah keluar dari mobil, mengenakan gaun hitam elegan yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku tergerai panjang, bergelombang indah, bukan lagi potongan sederhana seperti dulu. Wajahku berhias riasan lembut, menonjolkan keanggunan yang tak pernah kutampilkan sebelumnya. Aku menatap gedung restoran mewah di depanku. Di dalam, dia ada di sana. Arya.
5 tahun lalu, aku mati untuk melarikan diri darinya. Malam ini, aku kembali. Bukan sebagai wanita lemah yang dulu dia sia-siakan, tapi sebagai seseorang yang akan menghancurkannya perlahan-lahan. Aku melangkah masuk, membawa aroma parfum mahal yang akan melekat dalam ingatannya. Aku menemukannya duduk di meja VIP, ditemani beberapa pria dalam balutan jas mahal. Percakapan mereka penuh tawa, dipenuhi kebanggaan tentang proyek-proyek besar dan angka-angka yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang merasa berkuasa. Aku tidak terburu-buru. Aku berjalan ke bar, mengambil tempat dengan anggun, memastikan posisiku cukup terlihat tanpa kesan mencari perhatian. Pelayan datang dan aku memesan segelas anggur merah. Saat aku menyesapnya, aku merasakan tatapan seseorang yang mengarah padaku. Aku tahu siapa dia. Aku tersenyum tipis, pura-pura tidak menyadari saat Arya terus mencuri pandang ke arahku. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendekat. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Suaranya terdengar akrab, masih sama seperti dulu, dengan nada penuh percaya diri seolah semua wanita akan jatuh di kakinya. Aku tersenyum, mengangkat dagu sedikit. Sepertinya tidak, jawabku, memainkan gelas anggur di tanganku. Dia memiringkan kepalanya, matanya mengamati setiap detail wajahku. Ada kebingungan di sana. Seakan dia merasakan sesuatu yang familiar, tetapi tidak mampu mengingat dari mana. Aku Arya. Dia memperkenalkan diri, mengulurkan tangan. Aku menatap tangannya sejenak sebelum akhirnya menjabatnya dengan lembut. Senang bertemu denganmu, Arya, kataku dengan suara lembut. Namaku Naila, bukan nama asliku, tapi cukup untuk menjadi awal dari kehancurannya. Beberapa hari kemudian, pesan-pesan darinya mulai berdatangan. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Ada sesuatu tentangmu yang menarik. Aku hanya tersenyum setiap kali membaca pesan-pesan itu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sedikit demi sedikit, aku membuatnya jatuh. Aku membuatnya terpesona, membuatnya penasaran, membuatnya merasa aku adalah sesuatu yang harus ia miliki. Dia tidak tahu. Dia tidak akan pernah menyangka. Wanita yang kini menggoda dan mempermainkannya adalah wanita yang pernah dia hancurkan. Dan kali ini, akulah yang akan menghancurkannya. Malam itu, aku duduk di meja kaca di ruang kerjaku yang elegan, menikmati secangkir teh hangat yang kubuat sendiri. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala gemerlap, namun di dalam hatiku hanya ada satu tujuan, membalas dendam. Aku melihat selku yang tergeletak di meja. Pesan dari Arya masuk satu persatu, beberapa jam setelah terakhir kali kami bertemu. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Naila. Aku ingin lebih mengenalmu, lebih dekat. Ada sesuatu yang spesial tentang kita. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Dia sudah jatuh ke dalam perangkapku. Dia terobsesi, dan itu adalah bagian dari rencana. Aku tersenyum sinis, menatap layar ponselku. Aku memutuskan untuk membalasnya malam itu. Aku ingin bertemu Arya, tapi ada sesuatu yang perlu kau tahu. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di restoran yang sama di mana kami pertama kali bertemu. Kali ini ada sedikit ketegangan di udara. Aku tahu dia merasakan sesuatu yang semakin dalam, namun aku harus menenangkan emosinya. Aku harus mengendalikan seluruh permainan ini. Kami duduk berhadapan dan aku bisa melihat bagaimana matanya tidak bisa lepas dariku. Dia mengingatku, meskipun dia belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku menyandarkan tubuhku, berbicara dengan lembut. Arya, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dengan tenang, aku mengeluarkan beberapa foto dari ponselku, gambar-gambar yang menunjukkan bukti perselingkuhan yang pernah dia lakukan dulu. Foto-foto yang aku kumpulkan dengan teliti selama bertahun-tahun. Foto dirinya bersama wanita-wanita lain. Foto-foto yang dia kira sudah hilang. Wajahnya berubah. Terkejut, panik, dan akhirnya marah. Ini tidak mungkin, suaranya bergetar. Kamu tahu? Aku tersenyum, merasakan kepuasan di dalam hatiku. Aku tahu, Arya. Aku tahu segala sesuatu yang terjadi antara kita. Dia menundukkan kepalanya, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak pernah bermaksud. Aku tidak bisa menjelaskan ini sekarang.
Aku tidak memberinya kesempatan untuk berkata lebih banyak. Kau tahu apa yang lebih menarik, Arya? Aku bertanya dengan suara datar, namun tajam. Aku tahu kamu sekarang menikahi wanita lain, bukan? Wajahnya memucat. Kau mengawasi aku? Aku tidak menjawab, hanya memberikan senyuman tipis. Dan aku rasa kamu tidak akan senang jika wanita itu tahu-tahu tentang masa lalumu, bukan? Tentang dirimu yang tidak pernah bisa setia. Arya terdiam, tak bisa melawan. Aku bisa melihat kecemasan di matanya. Aku tahu, sekarang aku memegang kendali penuh atas hidupnya. Aku tahu betul bahwa ia akan berusaha menyembunyikan semua ini, menutupi kebenaran dari istrinya yang sekarang. Tapi aku juga tahu bahwa aku akan menjadikannya titik lemah untuk menghancurkan hidupnya lebih jauh. Aku mengirimkan beberapa pesan ke orang-orang yang dulu menjadi rekan bisnisnya, orang-orang yang tahu segala macam permainan curangnya di dunia bisnis. Dengan cara yang sangat cerdik, aku mengubah beberapa data, mengalihkan aset dan kontrol atas proyek-proyek besar yang dulu menjadi milik kami berdua. Aku mulai mengambil alih apa yang seharusnya menjadi bagianku, yang dulu sempat dirampas dariku. Hari-hari berlalu, dan aku terus membuat Arya merasa terjebak dalam jebakan yang aku pasang. Setiap kali dia mencoba untuk menghadapinya, semakin dalam dia tenggelam. Aku mempermainkan emosinya, membuatnya semakin terobsesi dengan diriku, tanpa ia tahu siapa aku sebenarnya. Namun itu bukan hanya soal dia. Aku juga merencanakan langkah selanjutnya untuk menghancurkan hidupnya, secara emosional dan finansial. Aku akan membuatnya merasa kehilangan segalanya, menghancurkan kepercayaan dirinya, dan membuatnya merasakan kepahitan yang sangat dalam. Dia sudah tahu sedikit, tapi belum tahu semua. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Malam itu, aku duduk di sudut ruangan, menatap layar ponselku yang menampilkan pesan dari Arya. Hanya beberapa kalimat singkat, namun sudah cukup membuat hatiku bergetar. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Naila. Kamu begitu berbeda dari yang lain. Aku tahu permainan ini semakin mendekati klimaksnya. Semua berjalan seperti yang aku harapkan. Arya sudah mulai jatuh cinta padaku lagi, meskipun dia belum tahu siapa aku sebenarnya. Kepercayaannya terhadap wanita yang baru ia kenal ini semakin besar. Aku bisa merasakannya, dan itu adalah kekuatan yang aku butuhkan untuk menghancurkannya. Namun, ada satu hal yang belum aku perhitungkan, ketidaksabaran manusia, bahkan dalam permainan yang paling cerdik sekalipun. Terkadang, sekecil apapun petunjuk, bisa meruntuhkan tembok yang sudah dibangun rapat-rapat. Malam itu, Arya mengundangku ke rumahnya. Aku datang dengan penampilan yang sama seperti biasanya. Rambut hitam panjang tergerai, sedikit riasan wajah yang sempurna. Aku tahu dia menyukai penampilanku yang menawan ini. Namun ada sesuatu yang aneh. Ketika aku masuk ke dalam rumahnya, aku merasakan aura yang berbeda. Tidak ada lagi kebahagiaan yang tersembunyi di wajahnya, hanya ada kecemasan. Dia menatapku dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang lebih tajam. "Ada yang ingin kau bicarakan?" tanyaku, sambil duduk dengan tenang di kursi yang ada di ruang tamunya. Dia terdiam, kemudian mendekatkan dirinya padaku, menatapku dengan penuh keingintahuan. "Naila, apakah kau benar-benar berasal dari kota ini?" Pertanyaan itu sederhana namun mengganggu. Aku tidak pernah memberitahu terlalu banyak tentang diriku, menghindari apapun yang bisa mengarah ke identitas asliku. Semua itu sudah dipersiapkan dengan cermat. Namun sepertinya ada sesuatu yang mulai membocorkan rahasia. Aku menyeringai, mencoba menyembunyikan kegelisahan di dalam hati. "Kenapa kau bertanya seperti itu?" Arya menghela napas, menatapku lebih dalam lagi. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Semua ini terasa, terlalu familiar. Mungkin aku terlalu terbawa perasaan. Tetapi ada bagian dari dirimu yang sangat mirip dengan seseorang yang dulu sangat aku kenal. Seketika, hatiku berdegup kencang. Petunjuk itu mulai muncul. Dan meskipun aku sudah mempersiapkan segala kemungkinan, aku tahu bahwa ini adalah titik balik yang tak terhindarkan. Arya beranjak dari kursinya, menuju meja kerja di sudut ruangan.
Ia mengambil sebuah foto lama. Foto kami bertiga, aku, dia, dan anak kami. Foto yang seharusnya tak pernah ia lihat lagi. Foto itu sudah lama terkubur, disembunyikan dengan baik. Dia menunjukkan foto itu padaku, dengan ekspresi yang semakin bingung. "Apakah ini kamu?" tanya Arya pelan, namun dengan nada yang sangat yakin. Aku menatapnya tanpa mengubah ekspresi wajah. Semua pertanyaan yang mungkin dia miliki ada di sana, di balik tatapan matanya. Dan aku tahu, saat ini aku harus melangkah lebih hati-hati. Foto itu sudah lama sekali. Apa maksudmu dengan, apakah ini aku? Aku berusaha terdengar tidak peduli, meskipun hatiku terasa bergejolak. Tapi Arya tidak berhenti. Ini adalah foto dari hari terakhir kita bersama, kan? Mengapa kamu terlihat begitu mirip dengan wanita itu? Wanita yang aku kenal sekarang? Nama Naila, dan... Dia terhenti, tertegun. Ketegangan semakin menebal di ruangan itu. Aku ingat, ada seorang wanita yang sangat mirip denganmu di masa lalu. Seorang wanita yang sudah mati. Kamu tahu, aku tak bisa berhenti berpikir tentang itu. Tentang bagaimana semuanya bisa berakhir begitu cepat. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tahu saat ini dia mulai menyadari kebenaran yang perlahan terungkap. Dan itu adalah momen yang sudah lama aku tunggu. Momen di mana segalanya akan terungkap. Arya, aku mulai berbicara dengan suara yang lebih tenang. Kau memang benar. Aku adalah wanita yang dulu kau kenal. Aku adalah istrimu yang kau kira sudah mati. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Tidak ada yang bisa dia katakan. Aku melihatnya terhenyak, bingung, dan gelisah. Semua kenangan buruk, semua rasa bersalah, semua kebohongan yang ia sembunyikan selama ini kembali menghantui dirinya. Aku tahu kau tidak bisa percaya ini, tapi aku tidak bisa lagi terus bersembunyi, Arya. Aku sudah cukup menderita. Aku pergi dari hidupmu. Namun kamu tetap tidak berubah. Kamu tetap melanjutkan hidupmu dengan cara yang sama. Kamu tidak pernah peduli dengan kami. Dan sekarang kau merasa bingung? Kau merasa terjebak? Suaraku perlahan mulai meningkat. Arya mundur beberapa langkah, tampak seperti terpecah antara rasa terkejut dan rasa bersalah yang mendalam. Tapi, kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Dia bertanya, suaranya hampir berbisik. Aku berdiri dan berjalan mendekatinya, menatapnya dengan dingin. Ini semua karena kau, Arya. Semua ini terjadi karena kau menghancurkan hidupku, menghancurkan keluarga kita. Kau membuatku merasa tak ada pilihan lain selain meninggalkan segalanya. Kau yang membunuhku dengan cara yang tak terlihat. Sekarang, saatnya aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan kau akan menanggung semua akibatnya. Aku bisa melihat bagaimana seluruh tubuhnya gemetar, kehilangan kendali atas apa yang terjadi. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan kini benar-benar terbongkar. Dirinya yang dulu kuat, yang dulu tampak tak terkalahkan, kini hanya menjadi seorang pria yang terjebak dalam kesalahan-kesalahannya sendiri. Kehidupan yang dia bangun dengan kebohongan mulai runtuh. Dan aku tahu saat ini dia tak bisa melarikan diri lagi. Kehidupan Arya telah hancur. Bisnis yang dulu ia banggakan kini runtuh perlahan, berkat strategi yang telah aku susun dengan sangat rapi. Pernikahannya dengan wanita yang dulu ia pilih, yang kini ia tinggalkan dengan rasa kecewa, juga mulai retak. Aku melihatnya terpuruk, tanpa arah, kehilangan segalanya. Hanya tinggal kenangan akan masa-masa indah yang pernah kami jalani. Semua yang dia miliki dulu, kini hanya serpihan-serpihan kenangan yang mengganggu pikirannya. Aku menang. Aku sudah membalas semua kesakitan yang dulu ia buat. Dendamku terbalaskan dengan sempurna. Namun ada satu hal yang tidak pernah aku duga. Kemenangan ini terasa begitu kosong. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap jendela yang memandang keluar. Langit senja tampak redup. Seakan mencerminkan suasana hatiku yang kini mulai berubah. Selama bertahun-tahun, aku berpegang pada ide bahwa balas dendam adalah jawaban atas rasa sakit yang aku alami. Aku merancang segalanya dengan penuh perhitungan, menikmati setiap detik ketika Arya mulai merasakan apa yang pernah dia lakukan padaku. Aku menyaksikan dia terjatuh,
melihatnya berkali-kali terjerembab, dan itu membuatku merasa kuat. Namun, sekarang setelah semuanya terjadi, setelah dia benar-benar jatuh ke dalam jurang kehancuran, aku merasa kosong. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih dalam daripada rasa kepuasan atas balas dendam yang aku impikan. Sesuatu yang tidak bisa aku penuhi dengan membuat orang lain menderita. Aku merasa terasingkan dari diriku sendiri. Kenapa aku merasa seperti ini? Apakah yang aku cari selama ini hanya sekadar kebahagiaan yang bisa diraih dengan menghancurkan orang lain? Atau aku hanya mencari pengakuan agar orang melihat bahwa aku bukan lagi korban, tetapi seorang pemenang? Kegelapan yang pernah mengelilingiku kini berbalik menjadi bayangan yang menghantui. Aku ingin melepaskan semua perasaan ini, tapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat yang cukup jauh dari perasaan yang tak pernah aku tangani dengan baik. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke dapur, mencoba menenangkan pikiranku dengan secangkir teh panas. Tubuhku gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan yang begitu asing ini. Dulu aku merasa kuat, penuh kendali. Tapi kini, setelah aku mendapatkan apa yang aku anggap sebagai kemenangan, aku justru merasa terperangkap dalam jaring yang aku buat sendiri. Apa yang dulu aku anggap sebagai jalan keluar, kini malah menjadi belenggu yang mengikat hatiku lebih erat. Sambil meneguk teh yang sudah hampir dingin, aku teringat akan kata-kata seorang sahabat lama. Dia pernah berkata padaku, "Kebahagiaan sejati tidak datang dari melihat orang lain menderita, tapi dari menerima dan memaafkan dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti menghantamku dengan keras. Aku tidak pernah benar-benar memaafkan diriku sendiri atas apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah memberi ruang untuk penyembuhan, hanya terus mengukir dendam. Dan sekarang, aku harus membayar harga atas pilihan-pilihan itu. Di luar sana, malam sudah mulai datang. Lampu-lampu kota mulai menyala, tetapi tidak ada cahaya yang bisa mengusir kegelapan yang ada di dalam diriku. Aku mulai merasa bingung, terombang-ambing antara apa yang aku inginkan dan apa yang sebenarnya aku butuhkan. Kemenangan ini tidak memberi kebahagiaan, hanya membawa lebih banyak pertanyaan. Aku menatap foto lama di meja, foto ketika aku dan Arya masih bersama. Wajahku muda dan penuh harapan, wajah yang kini terasa asing. Aku teringat akan mimpi-mimpi yang dulu aku miliki, mimpi untuk memiliki keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin. Semua itu kini terasa jauh, seperti sesuatu yang hilang di tengah perjalanan. Apakah aku telah mengorbankan semuanya hanya untuk merasakan apa yang aku rasa sekarang? Aku berpikir tentang anakku, yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Aku berpikir tentang dirinya, yang akan tumbuh dengan kisah-kisah dari masa lalu yang penuh luka. Apakah aku benar-benar bisa merasa bahagia ketika aku tahu dengan setiap langkah balas dendam yang aku ambil, aku juga menghancurkan bagian dari masa depan yang seharusnya lebih indah? Malam semakin larut, dan aku masih terjebak dalam labirin pikiranku. Aku sudah memenangkan semua yang aku impikan, namun hati ini tidak merasa puas. Aku sudah menghancurkan hidupnya, tapi aku juga merasa menghancurkan diriku sendiri. Keinginan untuk balas dendam telah mengikis kebahagiaanku, dan kini aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, apakah benar kemenangan ini layak disebut sebagai kebahagiaan? Aku menatap bayanganku di cermin, merenung dalam kesunyian malam. Ada banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Banyak hal yang harus aku perbaiki dalam diriku sendiri. Mungkin kemenangan yang sejati bukanlah saat kita melihat orang lain menderita, tetapi ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, menerima kekalahan dan kemenangan, dan menemukan kebahagiaan dalam ketenangan hati. Mungkin inilah saatnya aku berhenti berlari, mengejar bayanganku sendiri, dan mulai mencari kedamaian yang sejati. Hari-hari berlalu begitu cepat, lebih cepat dari yang pernah aku bayangkan. Aku merasa seakan hidupku berjalan dalam putaran yang tak terhentikan, dan akhirnya aku tiba di persimpangan yang tak terduga.
Jalan di depanku terbentang luas, namun rasanya entah bagaimana semuanya terasa begitu tenang. Jauh dari kegelisahan dan kekacauan yang selama ini menghantui. Arya, suamiku yang dulu, kini hanya tinggal bayangan dalam ingatanku. Hidupnya yang hancur bukan lagi urusanku. Aku pernah berjuang untuk menjatuhkannya, merasa seperti aku mendapat balas dendam yang pantas. Namun kini, saat semuanya telah berlalu, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan dengan rasa yang tidak lagi berkaitan dengan kebencian atau kemarahan. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri, tanpa aku perlu menambah luka. Dunia kami kini terpisah dengan jarak yang begitu jauh, seolah setiap detik yang berlalu menegaskan betapa aku tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Aku menghirup napas panjang dan melihat keluar dari jendela apartemen yang kini menjadi tempat baruku. Kota ini terasa asing, tetapi juga memberi kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mulai merasakan kedamaian dalam diriku. Tidak ada lagi perasaan tertekan. Tidak ada lagi beban yang menghantui hatiku. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan luka. Semua itu sudah menjadi bagian dari cerita yang kini telah berakhir. Aku tidak perlu lagi mengingatnya. Kehidupan baruku bukanlah tanpa tantangan. Aku harus memulai semuanya dari nol, membangun kembali diriku yang dulu hilang dalam kegelapan. Bisnis yang kujalani berkembang dengan perlahan, tetapi aku merasa lebih hidup. Tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang menciptakan kekacauan, aku bisa menjalani hari-hariku dengan damai. Aku telah menemukan diriku kembali, tanpa bayang-bayang masa lalu yang selalu mengekang. Terkadang, aku berpikir tentang anakku. Meski aku telah meninggalkan segalanya untuk membangun hidup baru, aku tahu aku harus tetap menjadi ibu yang baik untuknya. Ia tumbuh dengan penuh cinta, jauh dari segala kekerasan yang pernah aku alami. Aku tidak ingin anakku tahu tentang luka-luka yang pernah aku bawa, tentang bagaimana ibu dan ayahnya dulu saling menyakiti. Ia berhak untuk merasakan kedamaian yang aku temui sekarang, dan aku berjanji untuk menjadi ibu yang bisa memberikan kebahagiaan itu padanya. Aku juga terkadang merenung tentang perjalanan yang telah aku lewati, tentang keputusan-keputusan yang kulakukan, tentang cara aku menghadapi setiap luka dan balas dendam. Terkadang, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar telah menemukan kebahagiaan? Atau apakah aku hanya menjalani hidup tanpa tahu tujuan sejati yang aku cari? Namun, seiring waktu, aku mulai memahami satu hal yang lebih penting dari segala hal, bahwa luka, meski dalam, bisa menjadi guru yang mengajarkan kita arti pengampunan dan kebebasan sejati. Kini, aku memilih untuk hidup tanpa membebani diriku dengan dendam atau keinginan untuk membalas segala yang telah terjadi. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku belajar untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena aku pantas bebas dari segala beban itu. Pengampunan bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku merasa lega, merasa bahwa akhirnya aku bisa melepaskan semua ikatan yang dulu mengikatku. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Aku memilih hidup baru, hidup yang lebih damai, hidup yang penuh dengan kemungkinan dan harapan baru. Kehidupan yang lebih baik ini adalah hasil dari keberanian untuk melepaskan dan memaafkan. Dari keberanian untuk memilih kebahagiaan yang datang dari dalam diri, bukan dari pembalasan atau kemenangan atas orang lain. Aku menyadari bahwa kebebasan sejati datang ketika kita bisa melepaskan semua yang mengikat kita, baik itu rasa sakit, dendam, maupun penyesalan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti, aku kini tahu bagaimana rasanya menjadi bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk merasakan, dan bebas untuk hidup tanpa beban. Hidup ini, pada akhirnya adalah tentang memilih untuk maju, untuk melangkah dengan keyakinan, dan untuk tidak terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Dan kepada kalian, yang mungkin sedang berada di persimpangan hidup,
Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menghancurkan orang lain, tetapi dari menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dari menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan, dan pengampunan adalah jalan menuju kebebasan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, pastikan untuk selalu menyimak channel Cerita Bunda untuk lebih banyak kisah-kisah yang penuh pelajaran hidup dan makna mendalam. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah penuh emosi di Cerita Bunda. Jangan lewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya yang pasti akan menyentuh hati dan menggugah rasa penasaran Anda. Jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.